Oke, Brother Kicomania Indonesia, ketemu lagi dengan saya Irfan di channel Suka Haji SF. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips. Kebetulan di sini saya mendapatkan beberapa komentar dan ada satu komentar yang sangat menggelitik saya untuk membikinkan tutorial video ini. Ini salah satu komentar yang Om tolong dong bikinin video bagaimana caranya kita memilih murai dewasa. Maksudnya mungkin murai dewasa yang untuk bisa dipelihara dan untuk untuk biar bisa dibawa ke lapangan, mungkin untuk dikonteskan atau yang biasa saya sebut dengan murai yang prospek. Dalam pemilihan murai batu dewasa atau prospek ini, Brother Kicomania Indonesia, sebetulnya ini perlu sekali pengalaman yang sangat banyak ya, sangat luas ya. Karena untuk saya sendiri aja belajar murai batu, belajar bagaimana caranya saya bisa punya murai batu yang go nasional, bisa di event-event nasional bisa juara, itu bukan hanya dengan metode teori tapi dengan pengalaman, Brother Kicomania Indonesia. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan video ini, sebelum saya berbagi tips bagaimana caranya kita memilih murai batu dewasa yang prospek untuk agar bisa go nasional, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, Brother Kicomania Indonesia, pertama-tama yang harus kita perhatikan apabila kita memilih murai batu dewasa adalah fisiknya, Brother Kicomania Indonesia. Fisiknya yang penting gini, yang penting tidak ada cacat. Kalau buat saya sih sebetulnya kalau ada cacat, beberapa cacat, kalau buat saya sendiri tidak masalah, asal yang penting itu cuma dua aja yang nggak boleh cacat, yaitu mata sama kaki belakang aja, Brother Kicomania Indonesia. Mungkin mata, paruh, sama kaki jari belakang ya. Karena jari belakang itu dia nggak akan bisa fight, fighternya akan otomatis, kalau dia lagi fighter, bukan nggak bisa, dia bisa fighter, tapi pas nyengkram di tangkringan dia akan selalu terpleset. Itu makanya nggak boleh cacat kuku belakang itu, jari belakang nggak boleh. Kalau cuma jari depan satu sih buat saya nggak jadi masalah. Nah, untuk paruh juga, kalau paruh juga kalau cuman semplet dikit atau panjang dikit itu juga nggak akan masalah. Kalau buat saya pribadi sih nggak masalah. Misalkan agak miring dikit, biasa banyak murai seperti itu nggak akan jadi masalah juga. Tapi kalau mata itu akan sangat berpengaruh, Brother Kicomania Indonesia. Jadi mata kita harus betul-betul jeli, karena murai sekarang itu kebanyakan dari segi makanan, mungkin saya juga nggak tahu ya, dari segi makanan berupa pur atau apa, itu sangat, murai sekarang itu beresiko banyak sekali murai yang katarak. Karena kalau berbicara murai yang sudah katarak, jujur aja Brother Kicomania Indonesia, sampai sekarang saya sendiri belum pernah bisa mengobati dan menemukan obat untuk katarak itu. Itu yang langkah pertama yang harus kita perhatikan, yaitu dari segi fisik. Dan yang kedua, Brother Kicomania Indonesia, ini fisik lagi, masih fisik ya, yang sudah saya terangkan di dalam waktu konten saya yang pertama untuk pemilihan murai trotol. Nah, fisiknya sangat berlaku untuk murai dewasa, yaitu si mulut, si paruh harus agak tebel, lempeng, si kepala harus cepat, leher jangan terlalu panjang, kaki jangan terlalu panjang, dan menurut saya ekor juga berpengaruh. Kalau saya kurang suka dengan ekor yang silang kayak gunting gini, yang terbuka.
yang terbuka bukan nyilang, yang terbuka saya paling bagus karena saya punya beberapa puluh murai yang pernah saya orbitkan menjadi bukan cuman satu dua ya, puluhan mungkin udah ratusan saya mengorbitkan murai itu. Tidak ada yang ekornya buka gini. Biasanya kalau ekornya buka gini saya itu fighternya dia punya kebiasaan jelek, jadi tidak stabil gitu. Itu yang langkah kedua, tetap dari segi fisik. Kalau yang pertama fisik harus mulus, yang kedua anatomi tubuh. Kalau anatomi tubuh yang barusan saya sebutkan. Yang ketiga, Brother Kicomania Indonesia, kalau kita memilih atau kita mencari murai dewasa, ingat yang ketiga ini juga sangat penting sekali, yaitu dari volume Brother Kicomania Indonesia. Volume kita harus bermodalkan volume yang tebal dulu, yang keras. Adapun sebetulnya volume tebal itu sih sebetulnya tidak menjamin materi lagunya bagus, tapi minimal kalau dengan volumenya yang sudah keras sekali, yang volumenya banter itu bisa bersaing nantinya. Kalau dia walaupun materi lagunya kurang bagus, kalau nembaknya bagus-bagus dan kedengeran sama telinga juri, itu juga jadi modal utama itu. Dan yang kedua, Brother Kicomania Indonesia, dari materi lagu ya. Kalau materi lagu Brother Kicomania Indonesia ini, materi lagu ini banyak sekali orang yang tidak paham. Maaf, saya tidak menyebutkan kepada orang yang lebih pintar. Maksud saya yang kepada pemula yang baru tahu, materi lagu itu kan kebanyakan orang cuman denger murai itu apabila lihat murai digantung, kita aduin cililinya panjang, cuman dia satu jalur, dia nggak bawa lagu yang lainnya. Kalau yang disebut materi lagu bagus itu padat, Brother Kicomania Indonesia. Dia dari Cililin bisa nyambung, walaupun Cililinnya misalkan nggak panjang, tapi dia bisa nyambung lagi ke Gereja Tarung. Dari Gereja Tarung dia bisa nyambung lagi ke Kenari. Dari suara Kenari dia nyambung lagi ke Cak Jenggot. Dia bisa bawain lagu pentet, yang koslet, lagu blackthroat. Nah itu disebutnya materi lagu. Karena kebanyakan orang yang terpaku kepada senjata, cukup dengan lihat, apalagi di sekarang zamannya sosial media, banyak Facebook yang orang iklan di Facebook atau di media sosial lainnya, ngetek dia ngupload murai yang lagi nembak-nembak, padahal kesananya kaku, cuman kukak. Nah itu kalau menurut saya kurang bagus, Brother Kicomania Indonesia. Burung itu harus nembak tapi harus ngerol juga. Nah itu kuncinya burung bagus itu seperti itu. Itu materi lagu. Yang keempat, Brother Kicomania Indonesia, tadi saya udah terangkan satu dari fisik, keduanya dari anatomi tubuh, ketiganya dari volume, keempatnya dari materi lagu. Maka yang kelima ya sekarang, maaf lupa. Nah kalau yang kelima ini, Brother Kicomania Indonesia, kita coba harus mengetahui apakah burung itu betul-betul bisa kita fighterkan, bisa kita bawa ke kontes atau enggak. Ini agak lumayan rumit, Brother Kicomania Indonesia, karena saya sendiri pengalaman seperti yang saya alami dulu beberapa tahun. Saya beli murai itu materi lagunya bagus, volumenya bagus, anatomi tubuhnya bagus, pokoknya nggak ada cacatnya. Tapi ketika kita bawa ke lapangan ternyata zonk, burung tersebut nggak fighternya, nggak bagus. Nah untuk mengetahui bagaimana sih caranya kita mengetahui burung itu fighter apa enggaknya. Nah pertanyaannya di situ tadi, bagaimana Om caranya? Ini ada pertanyaan yang kedua tadi, nggak tahu, saya lupa saya sebutin sekarang. Bagaimana Om caranya kita membedakan burung di rumah dan mengetahui burung di rumah, tapi kira-kira burung itu fighter apa enggak? Itu burung, untuk mengetahui kita burung itu fighter apa enggaknya, Brother Kicomania Indonesia, ini kalau saya pribadi ya,
Dan saya akan bagikan pengalaman ini kepada brother Kicomania Indonesia semuanya. Untuk mengetahui burung ini fighter atau enggaknya, kalau dengan cara saya, dan insya Allah cara saya ini insya Allah manjur, karena saya sering sekali cuman beli burung di pasar burung, saya hanya lihat, saya trackkan sebentar, kalau menurut saya fighter, alhamdulillah 95% burung yang saya orbitkan itu ternyata fighter semua. Itu pengalaman saya. Caranya bagaimana? Caranya kita aduin, kita track burung itu, kita track aja fighternya, tapi jangan terlalu dekat brother Kicomania Indonesia. Kita track apakah dia nafsunya bagus, stabil. Nggak usah lama-lama, kalau lama juga nggak ngaruh, kalau kita nggak tahu juga percuma. Cuman cukup hanya 3 menit aja kita track, dia mau nggak tempur. Dan dari tempur itu lihat gelombang tempurnya bagaimana. Kalau misalkan sekarang begitu lihat murai, wah cuman 1 menit dia udah pelongo, dia udah banyak ngelamun, kadang apa namanya ngejeruji, kejeruji itu apa, ngelempar-lempar. Nah itu biasanya kurang fighternya, kurang bagus. Tapi kalau dengan 3 menit kita bisa lihat gelombangnya, ritme tempurnya tetap bagus, dia mau aduin tetap bagus. Nah itu biasanya menurut pengalaman saya, murai seperti itulah yang bisa kita pelihara dan kita pilih untuk kita jadikan amunisi kita di kontes tingkat nasional. Oke, brother Kicomania, itulah tadi tips dari saya. Dan jangan lupa ya, kalau memang video ini menurut brother Kicomania Indonesia berharga dan berguna, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada hal yang masih brother Kicomania Indonesia kurang mengerti, silahkan tulis di kolom komen, dan insya Allah akan saya balas. Dan apabila perlu saya akan bikinkan tutorial videonya. Oke, cukup sekian dulu dari saya brother Kicomania, tips bagaimana tips caranya mencari murai dewasa yang untuk fighter. Hanya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania.